sekalian, saya punya pengalaman batuk ini ternyata yang begitu dalam. Batuk mungkin itu saya pakai jeruk nipis yang di toko Indonesia ada, kemudian diminum langsung, jadi tanpa dikasih air, tanpa dikasih apa, dibolongi atasnya, kemudian setelah itu diremes-remes langsung stop. Memang asam sekali, tapi 2 hari ini alhamdulillah saya tidak batuk lagi. Kalau ini bisa dipraktekkan dan cocok, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi di toko Indonesia ada jeruk nipis yang warnanya kuning, lemon ya. Alhamdulillah mengurangi batuk yang geli-geli di dalam leher itu agak hilang. Siapa tahu nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran sering menggambarkan hidup kita itu bagaikan orang yang jual beli. Atau ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi'anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli, ini ya, Allah membeli dari kaum mukminin. Membeli apa? Membeli harta kaum mukminin, membeli jiwa kaum mukminin, bi anna lahumul ada surga. Kata kunci hidup kita itu menurut adalah jual beli. Kita adalah umul jannah. Bagi umat mukmin kita ini ada surga, tetapi Allah akan memberikan kita apa yang kita berikan pada Allah. Satu amal, yang kedua anfus. Jadi istilah membeli itu kadang-kadang kita bahasa kita katakan dunia ini tidak ada yang gratis, termasuk surga itu tidak gratis. Kalau kita hitung-hitung apa yang kita berikan kepada Allah, apakah itu sudah mencukupi? Apakah itu sudah cukup untuk bisa membalas kebaikan Allah? Apa kita lakukan yang ini? Puasakan, sholatkan. Apakah kita sudah cukup bersyukur atas nikmat Allah yang kita berikan? Pasti jawabannya tidak. Maka paling tahu dunia yang terakhir untuk syukur kita, itu nikmat Allah pada kita itu nggak bisa dihitung. Maka sebenarnya sekali lagi, sholat kita, puasa kita, apalagi zakat kita, apalagi sedekah kita, apalagi haji kita, apalagi silakan. Itu belum sama sekali belum mencukupi apa yang telah Allah berikan pada kita. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah menunjukkan bahwa kalau kita ingin dapatkan surga, maka cari yang lebih. Kalau kita ingin hadiah, berarti kita harus melakukan sesuatu yang ekstra yang lebih. Tidak ada orang mendapat hadiah kalau orang biasa.
Kalau biasa-biasa saja dapat dia nggak mungkin. Surga yang besar ini adalah didapatkan seseorang atas usahanya yang paling tinggi. Kalau semua jamaah haji, alhamdulillah kita mabrur semua, amin. Dijanjikan jannah, tapi mesti jannah itu bertingkat, Bapak sekalian. Ada tingkatnya, seperti hotel. Bapak tahu bintang berapa nanti surganya? Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ya, sesuai dengan amal dan apa kita berikan kepada Allah. Maka kita harus membeli itu semua dengan apa yang kita bisa. Apa yang kita beli, satu dengan amwal, tadi dikatakan dalam Quran atau ayat 107. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Dengan harta kita atau dengan jiwa kita. Kebetulan kita tidak semuanya orang kaya, maka anfus, jiwa kita yang harus kita berikan kepada Allah. Kebetulan kita kaya, kasihkan harta kita untuk Allah. Itu yang akan membuat kita bahagia. Maka saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau alhamdulillah kalian termasuk orang yang kaya, jangan lupa harta yang kita bawa sampai akhirat itu hanya 3 saja. 1, sahabat mengatakan, mali, mana hartaku, mana hartaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama al-amal, surga harta bagi manusia ada 3 saja. Yang pertama, pakaian yang kita pakai sampai lusuh, sampai sobek, sampai kita buang, itu harta kita. Makanan yang kita makan, kita nikmati sampai perut kita, kemudian membuat badan kita sehat, dan kita minum. Itulah harta kita. Dan harta yang disedekahkan, itulah harta kita. Maka dari itu, siapa saja yang mempunyai kekayaan, kalau betul-betul ingin surga, maka jadikanlah kekayaan itu menjadi alat kita masuk surga. Pilihlah sedekah sebagai alat kita masuk surga. Kalau kita menjadi orang yang cukup, orang yang kaya, jadikanlah harta menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah besok. Besok kalau kita meninggal, ya Allah, saya bangga bertemu Engkau hari ini karena saya mempunyai amal yang saya banggakan. Saya sedekah setiap hari, saya berikan fakir miskin, saya berharta, dan saya sangat bangga dengan harta saya karena saya berikan kepada-Mu, ya Allah. Bagian orang berharta. Kita yang tidak punya harta, mau kita anfus, jiwa kita berikan kepada Allah. Maksud apa jiwa kita? Ibadah jiwa itu salah satunya adalah sholat, puasa, itu ibadah jiwa. Menolong orang lain, ibadah jiwa. Kalau jiwa kita baik, kalau jiwa kita itu baik, kalau jiwa itu kita memang betul-betul itu Allah, pasti tengah malam bangun hanya untuk Allah. Bismillah, ya Allah, saya bangun malam ini hanya untukmu. Saya sholat duha ini kalau tidak untukmu, tidak untuk siapa-siapa lagi. Setelah waktu kita habiskan, jiwa kita malas, kita buang semuanya untuk Allah. Itu namanya ibadah anfus. Maka untuk yang tidak punya uang, yang kurang uangnya, yang pas-pasan uangnya, mari pilih satu ibadah jiwa yang betul-betul kita bangga besok di hadapan Allah. Di antara kita akan datang kepada Allah, ya Allah, saya bangga ketemu Engkau, saya datang dengan pahala tahajud. Kita di antara kita dan ketemu Allah, ya Allah, besok kita datang dengan pahala 2. Saya sholat duha seumur hidup, saya sholat duha seumur hidup, gak pernah saya putus, dan itu karena Engkau, ya Allah. Yang satu lagi, ya Allah, saya sholat taubat dan sebagainya, saya menolong orang, saya bangga dengan amal saya ini, saya berharap kepada jamaah sekalian.
Amal yang terus menerus, mau dengan harta, mau dengan jiwa, selain manfaatnya untuk yang besok, itu juga manfaat untuk di dunia. Ketika kita tiap hari beramal, tiap hari tahajud, kita tidak perlu untuk meminta sama Allah, ya Allah, anak saya ingin sekolah di sini, Allah. Dengan tahajud saya selama ini, dari umur kecil sampai umur sekarang ini, tahajud saya sampai 10 tahun ini, tahajud saya sampai 50 tahun ini. Ya Allah, Engkau terima, mudah-mudahan anak saya bisa masuk di kampus UGM, bisa dia dijadikan sebagai wasilah doa kita. Bahkan dalam kondisi-kondisi kritis, Bapak Ibu sekalian, silakan doa dengan tahajud kita yang terus-menerus kita lakukan setiap hari. Dengan sedekah kita minta sama Allah, dan juga kita tidak akan malu minta, karena kita telah memberi pada Allah dengan ibadah awal maupun ibadah anfus. Layaknya seorang anak yang minta jajan sama ibunya. Anak-anak ini supaya diberi sama ibunya, apa dia lakukan? Pagi-pagi dia bangun, setelah bangun dia cuci piring, setelah cuci piring dia sapu-sapu semua, beres semua. Ibunya tahu anak ini rajin, ibunya tahu anak ini rajin. Ketika anaknya mau sekolah, minta uang tambahan 50.000, pasti ibunya kasih. Karena apa? Anaknya sudah nyuci, anaknya sudah nyapu, anaknya sudah ini dan itu. Tetapi anak yang satu tanpa nyuci, tanpa apa, tanpa minta, tidak mesti dikasih, karena tidak memberikan apa-apa untuk itu. Kita semacam itu. Kalau kita menyembahkan diri kita pada Allah, Allah akan memudahkan memberikan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya menekankan, saya mengajukan, saya memberi wasiat kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mari pilih ibadah. Kalau dengan harta silakan, dengan jiwa kita silakan. Yang jelas menjadi ibadah, ciri khas kita di hadapan Allah. Dan tidak usah manusia tahu, tidak usah saudara-saudara tahu, tidak usah istri tahu. Yang tahu adalah kita dan Allah. Misalnya dengan harta, tidak usah cerita kalau tiap hari dia nyumbang 10.000 di kotak amal, rezeki tambah, maka setiap amal setiap hari nambah rezeki kita 15.000, nambah setiap hari 20.000. Dan tidak usah diumumkan, yang umumkan saja, ya Allah, saya akan menyumbang, saya akan sedekah setiap hari 20.000, yang hanya Engkau yang tahu, yang tahu. Lakukan itu sampai akhir hari. Itulah insya Allah yang akan menolong kita